Tadi disampaikan tantangan 2045, 24 tahun ke depan. Artinya ini adalah masa-masa mereka yang saat ini pada usia, mungkin kita bisa sebut mereka di pendidikan dasar, mereka yang saat ini ada di pendidikan menengah, mereka yang saat ini sedang kuliah, dan mereka yang saat ini adalah Gen Z yang baru juga lulus dari perguruan tinggi. Jadi konteks inilah yang kemudian menjadi juga concern IKA. Saya sampaikan Bu Cucu, kepengurusan IKA UNER 2021-2025 ini saat ini lebih dari 40% itu adalah di bawah 40 tahun, di bawah standar pemuda. Jadi konteks IKA UNER juga melihat apa kepentingan ke depan, siapa yang kemudian harus kita persiapkan di masa mendatang. Jadi tentu kebutuhannya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Saya ingat pesan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika kita mendidik anak kita, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau dulu ada pepatah bilang, setiap generasi ada zamannya, dan setiap zaman menciptakan generasinya. Dan Indonesia dalam kita mengingat konteks Sumpah Pemuda yang kemarin kita peringati, maka Indonesia juga dibangkitkan oleh kaum muda. Sugondo Joyopuspito, ketua pelaksana ya, kalau bisa disebut seperti itu, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Saat pelaksanaan Sumpah Pemuda itu, kalau tidak salah, beliau berusia 23 tahun. Ada Muhammad Rum, yang saat itu juga baru berusia sekitar 20 tahun. Ada Kasman Singodimejo, yang berusia juga kira-kira 24 tahun. Jadi mereka lah yang punya semangat untuk mempersatukan Nusantara, mempersatukan Indonesia ketika masih masa kolonial. Ada kesadaran untuk bersama, kalau dalam bahasanya Gus Cucu, ada kesadaran untuk berjamaah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ketika kita masih terpecah-pecah dalam konteks kerajaan, ketika kita masih dalam konteks penjajahan, maka kita mempunyai waktu itu talenta saat itu, talenta muda yang bisa membawa perubahan. Demikian juga dengan Soekarno ketika Indonesia merdeka, ketika juga dengan Bung Hatta ketika dia masih belajar di Netherlands, dia masih belajar di Belanda. Itu semua adalah orang-orang muda. Maka saat inilah kita berkepentingan menyiapkan, mendesain konsep-konsep pembangunan. Itu untuk kepentingan anak-anak muda saat ini dan calon anak-anak muda yang 25 tahun lagi atau 24 tahun lagi itu punya peran sangat strategis di masyarakat dalam konteks pembangunan, punya peran yang strategis di dalam konteks membangun paradigma baru, membangun peradaban baru yang sesuai dengan zaman. Saya sangat apresiasi ketika beberapa waktu lalu ada studi di mana anak-anak muda sekarang itu punya concern yang tinggi tentang sustainable development. Mereka punya concern yang tinggi tentang kepedulian pada lingkungan. Mereka punya concern tentang konsep-konsep pembangunan yang tidak hanya menyedot, mengeksploitasi alam, tetapi mereka juga berpikir tentang keseimbangan untuk kebutuhan-kebutuhan alam. Karena mereka sadar bahwa ketika tidak dikelola dengan bijak pembangunan ini, maka dampaknya adalah ketika para pemuda ini menikmati di masa mendatang. Mereka terbatas makin terbatas dengan sumber daya, mereka akan makin terbatas dengan energi, mereka akan menghadapi keterbatasan dengan pangan. Mereka berpikir bahwa konteks saat ini harus dikelola dengan bijak untuk kepentingan masa depan, di mana saat itulah mereka punya peran penting. Untuk IKA memberikan wadah-wadah untuk itu, melihat tantangan ke depan untuk anak-anak muda atau alumni muda. Contoh di kita tentang isu-isu tentang digitalisasi, kita ada departemen dan bidang khusus yang membawa itu. Kita ingin kemudian anak-anak muda dan alumni muda kita berperan lebih besar di kancah global. Kita ingat
karena ini senyampang menyambut Dies. Dies kita kalau tidak salah temanya itu kan UNER berkontribusi signifikan di tingkat lokal, nasional, dan global. Maka IKA itu juga kemudian di periode ini ada satu bidang tentang internasionalisasi. Itu adalah bagaimana alumni-alumni nanti lebih berperan pada tingkat global, menjadi bagian dari global citizen, global village. Jadi alumni-alumni kita itu tidak lagi terbatasi oleh nation dalam konteks geografis, berkiprah tidak hanya di tingkat di Indonesia saja, tapi alumni Erlangga berkiprah dimanapun dalam skala global. Tapi juga alumni Erlangga juga harus berkiprah di tingkat masyarakat terbawah yang juga menghadapi persoalan. Jadi kemudian ketika kita melihat sukses itu tidak hanya dilihat dari sukses dalam konteks skala level tertentu yang dianggap lebih tinggi, tetapi kiprah. Ada kesadaran barulah di tingkat anak-anak muda saat ini tentang hal itu, tentang lingkungan, tentang isu sosial, tentang kemiskinan, isu tentang sharing ekonomi. Itu kan jadi sekarang itu semangat anak-anak muda sekarang, bahwa mereka tidak lagi berpikir individualis, tetapi mereka sangat kemudian melihat bagaimana kepentingan. Dan insya Allah IKA memberikan wadah-wadah itu. Ada tadi internasionalisasi, ada wadah-wadah tentang kemandirian, ada digitalisasi, ada wadah tentang yang mereka berminat di tingkat riset. Kita punya beberapa departemen riset. Kiprah konkret alumni itu tidak hanya kita ukur sukses mereka di tingkat hal-hal yang sifatnya kesuksesan dari sisi akademis, kesuksesan dari sisi keberhasilan bisnis, kesuksesan dari sisi posisi yang dicapai, tetapi lebih pada kemanfaatan. Alumni-alumni yang berkiprah di tingkat sosial dan memberikan manfaat luas itu juga bagian dari alumni-alumni yang sukses berperan di masyarakat. Kami sebagai generasi muda punya PR besar untuk bagaimana bisa meneladani perjuangan para tokoh-tokoh bangsa di masa lalu, bagaimana memperjuangkan sampai akhirnya bisa terjadi Sumpah Pemuda, dan hal ini menjadi memudahkan kami gitu ya sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa memperjuangkan cita-cita kami dengan merdeka, dan juga akhirnya bisa turut berkontribusi bagi bangsa dan negara sesuai dengan keahlian kami masing-masing, sesuai dengan passion kami masing-masing. Seperti itu, Prof. Mungkin kalau saya, karena saya berfokus kepada bidang akademisi, jadi kami sebagai para akademisi mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana untuk sharing ilmu, sharing knowledge untuk bisa mencerdaskan anak bangsa ke depannya, dan juga selain melalui pengajaran kepada mahasiswa, juga melalui hasil-hasil riset, publikasi ilmiah internasional yang bisa banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh pengambil kebijakan, oleh organisasi, dan juga untuk Indonesia ke depannya, tentu saja dengan riset-riset yang bermanfaat, baik dari bidang sains maupun kami di ilmu sosial yang banyak meneliti fenomena sosial untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Pemuda itu kan sebagai agent of change kan, terutama kita kalau mahasiswa ini harus membawa sebuah agen perubahan menuju Indonesia yang lebih hebat nantinya. Indonesia emas kan 100 tahun nanti di tahun 2045. Yang pastinya kita sebagai pemuda dan saya sendiri sebagai mahasiswa itu harus menyiapkan terutama di SDM, di sumber daya manusia itu yang sangat kita unggulkan, karena optimalisasi di usia-usia sekarang ini yang cenderung yang harus ditingkatkan begitu, karena setiap pemuda itu juga memiliki kreativitas sendiri, juga skill-skillnya juga mampu membawa dampak yang lebih baik. Dan kalau saya ini sendiri juga yang pastinya nanti harus mampu memberikan kontribusi terhadap
keluarga, terhadap universitas dan negara gitu. Jadi kalau kita memiliki sebuah ilmu itu, ilmunya mampu bermanfaat bagi sesama. Ribuan orang-orang seperti Herma yang punya mimpi yang sangat luar biasa ketika di kampus, tetapi tidak sedikit yang gagal total ketika di benturan di lapangan. Ini perusahaan besar, saya kira ada keputusan real daripada wacana. Kekeliruan kita adalah ketika membuat satu keputusan cara tribun, Mas. Kita udah mulai ketika kebangkitan pertama. Ada dokter usianya saya lah 57 namanya Dr. Wasidin Sudirosodo. Ketika dia hidup di zaman Belanda, dia udah cukup soalnya hidupnya dengan mapan, hidup bahagia dengan keluarganya. Tetapi dia mengalami kegelisahan. Pikiran kegelisahan itu dimiliki oleh Dr. Wasidin Sudirosodo, dan dia temui teman-teman yang jadi bupati, Kanjeng Rutinulung, dan 17 bupati yang ditemuinya untuk diajak mendidik anak muda menolak membantu. Maka dia dengan sendirinya datanglah kepada orang-orang muda seusia Herma, anak 19 tahun, 20, ketemulah Sutomo itu yang sekarang jadi rumah sakit terkenal. Dr. Sutomo untuk Budi Utomo. Ya, kemudian muncul Budi Utomo itu. Artinya untuk menuju ke Indonesia Mas butuh waktu yang panjang. Itu dulu ketika media belum sebagus ini. Nah kalau sekarang ada, ngapain nunggu 24 tahun? Besok kita mulai selesai. Ada yang memikir dawa tapi tepat, lambat tapi tepat, ada yang cepat tidak tepat. Nah ini pertemuan diskusi ini yang harus segera dieksekusikan seperti sarannya